Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Ibu Vika ya, betul Iya, betul ya. Nah, Ibu mohon maaf ya, saya mengganggu sebentar. Iya. Saya bilang tadi di sini saya dari Ibu Mama akan mengadakan kunjungan tentang kesehatan keluarga. Baik. Jadi mungkin saya akan bertanya sedikit dengan Ibu Vika. Apakah Ibu Vika bersedia? Iya, siap. Ya, ini ibunya nih beberapa dari saya catat ya. Ibu Vika usianya berapa nih Ibu? 30. 30 tahun. Asli dari sini ya? Maksudnya Jawa. Pendidikan saya apa? SMA. SMA. Pekerjaannya sekarang apa Bu? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Lama dari rumah ya. Terus di rumah ini Ibu ada siapa saja ya Bu ya? Ibu? Saya sama anak saya 2. Ada 2. Suaminya? Suaminya kadang pulang 2 minggu sekali. Oh, begitu di luar kota? Iya. Gitu ya. Mohon maaf untuk nama suami, untuk kepala keluarganya? Nur Imam. Usia Bapak berapa? 35. Agamanya? Islam. Sukunya Jawa ya Bu ya? Iya. Pendidikan Ibu Bapak terakhir apa? SMA. SMA. Jadi Bapak kalau tinggal di situ kan 2 minggu sekali. Iya. Putranya ada 2. Iya. Anak pertama usia berapa itu? 7 tahun. Nah, namanya siapa Ibu? Jana. Perempuan berarti ya? Perempuan. Terus ini putra kandung ya? Agamanya Islam. Pendidikannya sekarang? SD kelas 1. Sehat ya Ibu? Mbak Jananya. Terus yang kedua ini namanya siapa? Riana. Riana. Ini perempuan juga ya? Berapa usia berapa bulan ini? Baru 2 bulan. 2 bulan. Bisa habis ini ya mulai kemarin ya. Sehat ya dedeknya? Alhamdulillah. Ibu menikahnya udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Pernikahan pertama nih. Suami juga pernikahan pertama. Iya. Nikahnya sah lewat ini di KUA. KUA. Ya. Ibu itu dulu berapa bersaudara? Saya 3. 3. Putra berapa dengan? Saya pertama. Terus putra yang kedua? Adiknya dengan Laki-laki. Adiknya lagi laki-laki. Oh gitu. Terus kalau dari suami putra berapa? Putra kedua. Anak yang pertamanya kakaknya atau perempuan? Laki-laki. Itu yang kedua laki-laki juga. Iya. Oh iya, berarti memang banyak laki-lakinya ya. Iya. Tapi di putrinya ibunya perempuan. Ada dua-duanya. Satu lagi. Lalu berarti ini keluarga inti ibu gitu ya, karena hanya ada ibu, bapak dan anak-anak gitu. Tidak ada keluarga lain. Terus untuk di penghasilan di kepala keluarga ini di keluarga ibu yang bekerja hanya bapak. Jadi penghasilan utama dari bapak. Ibu di rumah saja berarti ya. Tapi sudah mencukupi ya Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya aku mulai dicukupi ya Bu. Betul. Terus putranya ibu kan nggak sekolah, berarti dia sudah sosialisasinya bagus ya dengan lingkungan, dengan tetangga bagaimana Bu? Ya biasa bermain, ya namanya anak-anak. Sama tetangga juga baik nih dengan dia, maksud sosialisasi juga bagus. Terus sering mainan di depan rumah? Ya. Ini juga belum masih 2 bulan. Di rumahnya ibu ini, jadi kalau saya lihat tadi ini meter L sedikit ya Bu ya? Iya. Ada berapa jumlah kamar tidur? Tempat tidurnya 2. 2 tempat tidur. Ada kamar mandinya berapa? Kamar mandinya 1. Ini 1. Ada dapur? Ada. Ruang keluarga ada ya Bu ya? Ruang makan. Sama ini ruang tamu. Ya. Terus kalau lantai sih Anda sudah jadi ini ya Bu ya, sudah bukan ubin lagi ya Bu ya. Terus di sini ada ini Bu punya untuk kamar mandi sudah ada, berarti untuk pembuangan BAB itu spitengnya sudah ada ya? Ada ya. Untuk mata airnya di sini mata apa? Sumber matahari, sumber mata air. Pakai sumur. Ada sumur sendiri. Ada Ibu sumur. nih Mbak tadi Pakai ini mesin apa namanya? Sanyo. Sudah dipermudah ya, alhamdulillah. Terus ada tikus nggak di rumah Bu? Tikus yang kadang-kadang ada. Dindingnya juga sudah permanen ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini di sini berarti di RT
07 RW 02. Biasanya Jatinegara ya. Di sini dekat masjid, pasti kan ada pengajian, itu sering mengikuti pengajian. Iya, kadang-kadang kalau anaknya nggak rewel. Untuk arisan-arisan RT juga ikut bapak dan ibu ya. Bapak ya kalau pas di rumah ya. Ini udah rumah di sini udah berapa tahun tinggalnya Sejak menikah. menikah? Berarti sudah 7 tahun di sini. 9. Oh, 9 tahun ya, 9 tahun. Terus walaupun jauh dengan orang tua, dengan bapak, tapi anaknya lengkap semua bapaknya. Iya, anak bapak malah semua. Tapi kalau komunikasi sehari-hari pakai bahasa apa? Indonesia atau Jawa? Nyampur, Mbak. Betul sama ya Pak. Tapi banyak bahasa Jawanya atau Indonesia ya? Banyak bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa itu biasanya karena tetangga, jadi anak ikut. Iya memang ya. Terus untuk fasilitas kesehatan di sini dekat puskesmas ya, dekat di keluarga juga. Ibu punya jaminan kesehatan BPJS gitu? Punya. Keluarga punya semuanya? Punya semua. Punya semuanya alhamdulillah. Ini yang dari pemerintah atau yang dari pemerintah? Alhamdulillah dapat ya Bu ya. Dedeknya juga sudah didapatkan. Terus ibu juga karena mungkin penghasilan dari bapak sudah cukup, ibu sudah hanya cukup di luar ya, jadi ibu rumah tangga saja berarti ya, ngomong anak bapak ya. Gitu. Oh ya, di bapaknya gimana? Merokok nggak Pak Ibu? Bapak merokok. Tapi alhamdulillah kalau jalan di rumah jadi mendingan ya, nggak terlalu anak-anak. Tapi kan di rumah itu seminggu kadang. Terus tapi tahu ya cara merokoknya nggak di dalam rumah atau di luar? Dia selalu di luar. Jaga ya dengan anak-anak. Terus 1 bulan ini apa jadi keluarga ada yang sakit nggak Ibu? Ada. Siapa yang mana? Yang gede, panas. Sakit apa? Panas. Batuk pilek. Oh, biasa. Jajan. Panas kayak gitu. Tapi sekarang berarti sudah nggak ada yang hamil ya? Nggak ada. Tapi sudah ada ibu nifas, ya. Terus menyusui juga ibu. Menyusui. Ada balita sudah 3, tapi punya bayi ya. Karena Mbak Jananya kan kayaknya sudah sekolah, di anak kelas sekolah. Terus kalau buku KIA-nya ada ya titiknya? Ada. Berat badan bayinya masih cukup titiknya? Cukup. Sekarang kemarin terakhir ditimbang 3 kilo. 3 kilo. Oh iya berarti sudah baik. Untuk Mbak Jananya dan Ibu makannya teratur ya sehari berapa kali Ibu? Ya 3 kali. Ada komposnya, ada sayur, lauk, buah, ya. Lauknya juga nanti selang-seling ya beliau protein hewani sama protein nabati. Kalau minumnya pakai air, sering minum air putih atau yang manis-manis? Ya dicampur Mbak. Usia sekolah ada 1 ya. Lalu Ibu dulu waktu pertama kali head terus ya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Setiap bulan teratur. Maju atau mundur biasanya Bu? Maju. Tanggalnya? Kira-kira 2 hari? 2 hari. Kalau head berapa hari? Seminggu. Berarti 7 hari berarti ya? Terus kadang darah cair atau ada perongkol-perongkolnya? Kadang ada perongkol-perongkolnya. Kalau ganti kembali sehari berapa kali Bu? Dulu waktu masih sekolah ya pulang sekolah ganti. Sering banget. Iya sering banget. Sekarang udah eman-eman ya Bu ya. Jadi ya penuh baru diganti. Ada 3-4 kali gitu. Iya ada. Terus ada nyeri haid nggak sebelum atau saat? Waktu masih belum nikah sakit, tapi sekarang sudah alhamdulillah sekarang udah ya. Terus mohon maaf ya ada pertanyaan sedikit sensitif. Kalau dengan Bapak, kalau misalnya kita di rumah, karena memang jarang ya Bu ya, jadi frekuensinya ya tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang ya setiap hari di rumah. Ya, berarti intinya kalau berpuasa kalau lagi di rumah ya, mau sampai 1 minggu. Nah, mohon maaf frekuensi berapa kali? Ya kadang ya kangen-kangenan tuh Mbak. Jangan setiap hari ya Bu. Kalau seminggu ya berapa? 4 kali atau 3 kali. Karena beda ya Bu ya, jarang gitu ya. Ibu, ini berapa bulan berarti nifasnya Bu? Setelah melahirkan 2 bulan? Iya. Sudah BKB belum? Belum KB. Karena baru selesai ini baru nifas. Semingguan lah. Semingguan lalu. Kalau dulu pakai KB apa nih? Waktu pertama itu setelah anak pertama saya pakai suntik. Suntik kan berapa bulan?
saya campur mbak, kadang 1 bulan, kadang 3 bulan. Betul. Terus berapa tahun itu berapa PKP suntik? 5 tahun. 5 tahun. 5 Berhenti. tahun berhenti, terus ini baru dikasih setelah usia anak saya 7 tahun. Berarti setelah 2 tahun baru punya pemomongan itu ya. Emang sengaja ya berhenti waktu itu. Teknik punya Oke. nambah lagi. Tapi ibu tahu nggak fungsi dari KB itu apa? Alat KB. Dokter saya mencegah dong. Mencegah, bisa menjarangi, mengatur jarak juga bisa. Ya. Kalau ibu dulu kan pakai KB yang suntik ya, tahu kan pasti ada efek sampingnya. Biasanya apa efek sampingnya? Lahir. Berat badannya gimana? Berat badan ya agak gemuk sih. Oh gitu, bertambah. Iya, Memang salah satu apa efek dari KB memang sangat berat. Nah itu jadi kurang lancar. Di rumah apakah ada industri rumah tangga, misalnya pembuatan makanan yang dijual dan sebagainya? Tidak, ya. Satu baginya ada yang diduga malaria? Tidak. Demam berdarah? Tidak, ya. Kalau sehari pasti udah jelas ya mandinya 2 kali ya Bu. Sikat giginya ya pasti ya Bu, lagi sama sampai terus keramas ya paling seminggu bisa sampai berapa kali? 3 kali. BAB-nya sudah ada sendiri ya, jadi udah nggak yang di jamban umum atau di sungai gitu. BAB-nya dia punya sumur dan pump. Dan di baju udah jelas ya, pulang sekolah mbaknya ya langsung ganti. Kebersihan rumah yang bersihin siapa? Bareng-bareng. Oke. Kalau dari makanan ada pantangan makanan yang itu tidak ada. Ini pas ini mantangnya nggak, misalkan orang Jawa itu makanya madem, nggak boleh makan ikan. Enggak, kata Bu bidannya enggak apa. Jadi harus iya. Dari keluarga ada yang punya riwayat penyakit darah tinggi? Ada. Siapa? Ibunya jenengan. Oh ya, gula tidak ada. Sesak nafas? Tidak. Riwayat operasi tumor dan sebagainya? Tidak. Kalau jenengan ada riwayat darah tinggi? Ada kalau hamil. Kalau hamil berarti iya. Oh, ya. Kalau Makanya lagi nggak hamil? Kalau nggak hamil normal. Hamil normal. Terus gula? Riwayat gula jenengan? Tidak ada. Terus sesak nafas? Tidak. Penyakit kuning nggak ada ya? Alhamdulillah tidak ada. Terus bapaknya, oh ya tadi kadang ngerokok ya. Yang ngerokok untuk kotoran tadi sudah saya catat. Untuk pembuangan sampah gimana Ibu? Ada itunya, ada pembuangannya di lingkungan situ atau RT atau gimana? Iya di RT-an ada. Oh jadi satu, iya. Ada yang ngambilin. Nanti di itu ada bak sampahnya. Oke, di sana nanti limbahnya udah ada yang ngurusin ya. Jadi nggak tercemar yang lainnya. Jendelanya juga sepertinya ventilasinya cukup ya, baru ya. Terbang asap, ruang sudah ada. Pernah gitu nggak Bu? Di sini ada genangan air nggak? Blok untuk apa? Untuk nimbun air, jangan punya enggak? Belakang di karangan opo itu untuk tampungan air gitu. Tapi air dibersihin ya Bu ya, jangan sampai ada jentik-jentikan, nyamuk itu jangan sampai, itu takutnya mau nanti jadi demam berdarah. Terus ada pekarangan di rumah ya di belakang, harus bersih ya Bu ya. Ada hewan enggak? Enggak punya. Enggak punya hewan, ya siapa tahu punya Tikus. Ya lalu ini mbaknya riwayat persalinan pertama itu wilayahnya normal atau sesar? Sesar dulu. Sesarnya kenapa? Eklamsi. Oh ibu eklamsi. Oh saya eklamsi. Tapi kejang dulu. Kejang, darahnya sampai 220 itu. Ya, minus ICP. Iya. Alhamdulillah ya. Terus yang kalau yang kedua ini sesar juga? Sesar juga karena sudah ada timbul-timbul akan preeklamsi juga. Jadi sudah warning dari awal ya. Tapi yang ini memang lebih ini ya. Biasanya kalau sudah pernah dari dokter kandungan pun dia lebih juga ini megangnya kuat ya. Dibondeli terus dengan biasanya. Padahal mau periksa kok diberikan mondok. Dinikmatinya alhamdulillah sudah keluar dan senang banget. Iya. Tadi sudah saya tensi Bu ya. Nanti saya tensi lagi, kita ulang lagi ya Bu ya, nggak apa-apa. Biar untuk lihat soalnya ibunya kan punya riwayat darah tinggi, juga saya harus tensi ulang. Berat badan ibu berapa? 60. Oh, belum normal Mbak. tinggi badannya berapa? Aduh.
143 kayaknya. Oh, dari ini berarti IMD masih terlalu tinggi, masih ya mungkin harus di apa ya olahraganya juga ya ibu ya. Terus jadi tadi beberapa yang saya tanyakan, berarti beberapa masalah yang ada di keluarga jenengan. Yang pertama ibu kesulitan, belum bertakbir. Nanti akan saya berikan contoh tentang takbir ibu ya. Yang kedua ibu punya bayi otomatis karena dia masih belum 6 bulan dengan ibu harus SSBC. Terus punya bapak kan rokok juga ya. Ya pasti nanti akan saya lakukan dari rokok. Terus tadi mbaknya juga kemarin sempat tadi bilang saya sempat takutkan ada infeksi saluran jadi nanti kita saya itu. Ya kalau untuk ruangan dan sebagainya sih insya Allah sudah bagus. Ya tadi sudah memenuhi syarat. Ini ibu ada sedikit feedback ya. Yang pertama untuk KB ya, karena ibu nifas itu perlu gizi yang seimbang, ini untuk ibu juga untuk putranya ya ibu ya. Gizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung gizi yang jumlah itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dulu zaman itu masih cuma sempurna. Jadi ada nasi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya, ada vitamin dan air. Ya. Terus untuk karbohidrat dari mana Bu? Contohnya dari nasi ataupun kentang, dari gantinya. Kalau Indonesia pasti nasi. Terus kalau protein bisa protein hewani dan nabati. Hewani sudah jelas tahu ya. Daging ayam, daging sapi, telur, gitu. Keju juga bisa. Kalau protein nabati berarti dari sayur-sayuran hijau. Ada wortel, bayam, kangkung dan sebagainya. Ya. Lalu itu zat pembangun dan pengatur juga dan sebagai buah-buahan asupan protein ya. Dan ada sumber tenaga itu karbohidrat, sumber pengatur itu protein, zat pembangun itu tambahan. Jadi mungkin ada susu, yogurt dan lain-lain ya. Itu juga harus disesuaikan dengan vitaminnya ibu. Vitamin A berarti untuk mata bagusnya, contohnya di wortel. Vitamin C itu bagus untuk imun dalam tubuh. Kalau di salah satunya adalah di jeruk, buah jambu itu juga bagus. Ya. Vitamin E di kacang-kacangan itu juga untuk menghaluskan kulit, juga untuk menambah kesuburan. Nah, kalau udah jelas bahan makanan pokok udah jelas beras ya. Nasi kalau di Indonesia udah makan nasi kayaknya belum. Wah, ini aja saya mau jawab buah-buahan. Kalau karena ibu punya anak juga, susah nggak makannya? Enggak, alhamdulillah. Jadi kalau bisa anak-anak sekolah juga baliknya dapat sekolah diselingin, jangan saja kan agak susah ya sayur ya. Jadi ibu harus telaten. Sayurnya dicampur-campurin nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah anak saya suka sayur. Ya alhamdulillah. Jadinya nggak ada masalah gitu ya. Itu ibu juga karena ibu menyusui jadi harus makan bergizi. Tadi yang itu mengandung karbohidrat, protein, terus mineral, ya, dan kalsium juga itu. Dari susu yang jelas. Terus karena ibu para nifas itu apalagi sudah selesai nifasnya, takutnya bapak pulang, terus berhubungan, tapi jadi lagi karena resesor ya bu, harus 2 tahun. Jadi harus segera KB. KB itu tadi sebetulnya ibu sampaikan fungsinya itu untuk ada beberapa fungsi bu, untuk mencegah kehamilan, untuk menunda kehamilan, misalnya ada pasangan yang belum siap, kepingin ditunda dulu bisa, ataupun menjarangkan, contohnya pada ibu, anak pertama sudah lahir, nggak mau langsung cepet-cepet, dikasih KB, dan menjarangkan, supaya kualitasnya juga lebih bagus, ya. Jenis-jenisnya ada banyak, ya. KB alamiah bisa, KB alamiah itu bisa dari menyusui. Nah, ibu kan sedang menyusui, sebenarnya itu bisa KB alamiah, tapi syaratnya adalah ASI eksklusif. Ibu hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan. Itu biasanya ibunya nggak haid. Kayak gitu, itu salah satu KB alamiah, ya. Tapi kalau misalnya berat, bu ya seperti emang ditambah 2 lagi. Ada metode KB pil. Caranya diminum setiap hari minum 1. Itu ada yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Ya, cara kerjanya itu bikin di lendirnya di vitamin itu jadi kental. Jadi saat misalnya sperma masuk dia bisa jalan.
Jadi untuk bertemu dengan ovum, sperma ketemu dengan ovum, sel telur tuh jadi makin lama. Bikin terus setelah itu nanti kalau misalnya sampai terjadi pembuahan itu bikin dinding rahimnya itu tipis. Jadi kalau misalnya pemindahan kan harusnya nempel. Ya. Jadi kalau tipis kan dia cepat menutup. Jadi dari itu mekanismenya. Suntik juga sama, dia ada yang mengandung hormon ya, ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Jadi ada yang mengandung hormonnya sebagai saja dan ada yang kombinasi yaitu estrogen dan progesteron. Fungsinya juga sama, hampir sama seperti pil, mengentalkan lendir dan untuk penipisan lagi. Nah, terus ada implan itu juga dia susuk yang di bawah kulit ibu. Itu juga mengandung hormon juga sama progesteron. Fungsinya juga sama untuk memberikan bulan, untuk kehamilan. Itu ada yang 2 batang, itu 3 tahun. Lalu untuk yang 6 kapsul itu untuk 5 tahun. Ya, itu juga sama mekanismenya karena dia sama-sama hormonal, jadi mengutamakan juga. Ini ada yang kontrasepsi dalam rahim IUD spiral. Itu bentuknya seperti ini ibu. Ini dimasukkan di mulut. Itu fungsinya itu biar menghalangi sperma masuk. Jadi ini kan dia kan rahim di masa nanti dia tidak masuk spermanya. Dan nanti kalau misalnya masuk dia bisa lurus. Bikin lurus karena ada benda asing. Sesuatu ada benda asing kan kalau terjadi di pembuahan dia nggak bisa nempel dia lurus. Ya, ya karena di sini ada mengandung tembaga. Ini tembaga yang ini tembaga. Tembaga itu dianggap benda asing yang bisa lurus. Lalu ini metode kondom. Kalau misalnya bapaknya mau berpartisipasi KB itu pakai kondom. Ini kondom itu mencegah sperma biar tidak masuk. Tapi itu juga harus diwaspadai. Gimana kita harus ngecek kondomnya bocor enggak? Nah, kalau bocor ya bahaya. Ya. Nah, kalau ini untuk metode operasi vasektomi ini operasi untuk laki-laki, kalau tubektomi operasi untuk perempuan. Cara jalannya steril. Jadi beberapa macam KB, mungkin ada pandangan dari ibu. Tapi kalau lagi nggak melahirkan nggak tinggi ya bu ya? Nggak tinggi. Berarti kalau misalnya nggak tinggi ya bisa pakai apa aja. Kalau tadi yang pil, tusuk sama apa? Suntik tuh kalau sensitifnya tinggi biasanya tidak. Ibu karena punya riwayat tensi tinggi, itu juga harus hati-hati ya makannya. Apalagi kalau untuk hamil lagi juga harus hati-hati. Harus benar-benar dari awal diperiksa ke dokter kandungan. Makannya juga yang masih kurang ya. Kalau ada keluhan pusing biasanya segera langsung. Nah ini ISPA infeksi lawan akut. Biasanya terjadi sering banget pada anak-anak. Ya. Itu adalah infeksi lawan pernafasan bagian atas dan terjadi pada saluran pernapasan termasuk jalannya hidung dan tenggorokan. Nih, baju-baju yang rahim. Ya, ada yang flu, daerah dan tenggorokan, dan ada yang pada amandul. Amandul kan biasanya membesar tuh. Penyebabnya apa? Jadi ada kuman yang masuk ke saluran nafas bagian atas, dihirupnya melalui udara. Yang memperberat apa? Lingkungan yang tidak bersih, polusi, pengap, lalu makanan yang tidak bersih, isinya buruk, kelelahan dan kedinginan. Salah satunya lingkungan ini adalah asap. Itu juga salah satu. Okay? Terus gejalanya apa aja? Yang pertama sakit tenggorokan, yang pancing gitu. Terus demam, jadi panas, terus yang lain. Itu yang ketiga bersin dan pilek sering banget di pada anak-anak ya. Sampai ada yang batuk, ada yang bedak dan tidak bedak. Dan yang terakhir badannya jadi lemah, jadi rasanya tuh murung, gitu kan ya bu ya. Gimana kalau terjadi pada anak-anak? Yang jelas dijaga untuk pencegahannya itu dijaga dari makanan. Kalau makanan kita bergizi, mudah-mudahan daya tahan tubuh juga dijaga. Ya. Lalu imunisasi juga itu yang mbaknya diimunisasi terus semuanya. Iya. Ini juga bisa harus rajin imunisasi ke posyandu. Ini juga kalau dengan imunisasi yang sudah lengkap dari pemerintah, insya Allah bisa terjaga dari beberapa penyakit. Lalu penerapan pola hidup bersih, contohnya olahraga, ya. Ini air bersih, pakai air bersih mengalir. Dedeknya, bayinya itu penimbangan posyandu. Lalu ini ASI eksklusif, ya. Terus ini ada kamar mandi, ada WC zaman di kamar mandi ada skitengnya, makan juga. Lalu kalau misalnya ada
penderita ISPA mencegah supaya jangan dekat-dekatkan kontaknya. Dan terakhir ventilasi yang baik, jadi jendela-jendela. Lalu karena bapaknya, kalau ini nggak ada bapak, saya minta mohon sampaikan bapak, ya. Yang namanya rokok itu yang berbahaya karena banyak mengandung zat kimia, ya, seperti nikotin dan sebagainya. Nah itu untuk penggunanya, ya mungkin tidak langsung dirasakan, tapi untuk sekitarnya karena ada asapnya. Asap itu memang kalau untuk anak-anak itu juga, kalau orangnya alergi, misalnya dia punya asma karena alerginya, asap itu bisa gampang banget tercetus di kumat gitu. Untuk titik untuk anak-anak bayi, balita dan anak-anak juga rentan sudah terjadi. Jadi harus dijaga. Ya. Lalu yang terakhir untuk ASI eksklusifnya ibu harus ini ASI eksklusifnya ya diminum ASI selama 6 bulan pertama. Syukur-syukur masih sampai 2 tahun. Ibu makan yang banyak. Yusunya udah pinter kan hidupnya udah rewel. Terus udah lagi KB. Kira-kira mau KB apa? Kemungkinan rencana suntik lagi. Ya monggo. Nanti kalau misalnya kalau bisa sih memang secepatnya. Takutnya nanti udah masa subuh. Bersyukur kami kan ya namanya bagaimanapun perempuan ada kewajiban juga seperti itu. Ibu ada yang tanyakan sebelumnya? Ya sudah jelas. Saya sedikit pertanyaan boleh? Tadi macam-macam KB yang saya jelaskan apa sih kira-kira? Ada IUD, ada pil, sama susu. Ada ya. Bila tidak paham ya. Jadi yang saya jelaskan tadi ini sama ini nanti bisa dibaca di rumah ya Ibu ya. Seperti itu Ibu Tika. Terima kasih sekali untuk waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Semoga Ibu dan keluarga sehat. Terima kasih Ibu, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.